Tindakan backrub. Backrub adalah melakukan tindakan keperawatan dengan cara memberikan massage pada klien dengan memenuhi kebutuhan rasa aman atau nyeri pada daerah superficial atau pada otot atau tulang. Pemijatan ini pada punggung untuk memperlancar sirkulasi aliran darah dan mengurangi nyeri. Tujuannya 1. Memperlancar sirkulasi darah, 2. Meningkatkan fungsi jaringan saraf, 3. Menurunkan ketegangan otot, 4. Melarutkan lemak, 5. Menstimulasi sirkulasi kulit, 6. Menimbulkan relaksasi yang dalam, 7. Mengurangi nyeri pada tengkuk, 8. Memperbaiki secara langsung maupun tidak fungsi setiap organ internal. 2. Persiapan pasien. 1. Memberikan salam, perkenalkan diri Anda dan identitas klien dengan memeriksa identitas klien dengan cermat. 2. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan. Berikan kesempatan bertanya dan jawab seluruh pertanyaan klien. Yang ketiga, siapkan peralatan yang diperlukan seperti minyak dan handuk. Yang keempat, atur posisi klien sehingga merasa aman dan nyaman. 3. Langkah-langkah. Yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, lakukan massage pada daerah yang dirasakan nyeri selama 5-10 menit. Yang keempat, lakukan massage dengan menggunakan telapak tangan dan jari dengan tekanan halus. Teknik massage. A. Teknik massage dengan gerakan tangan selang-seling atau tekanan pendek, cepat, dan bergantian tangan dengan menggunakan telapak tangan dan jari dengan memberikan tekanan ringan. Dilakukan bila nyeri terjadi di pinggang. B. Teknik remasan mengusap otot bahu dapat dilakukan bila nyeri terjadi pada daerah sekitar bahu. C. Teknik massage dengan gerakan menggesek dengan menggunakan ibu jari dan gerakan memutar. Massage ini dilakukan bila nyeri dirasakan di daerah punggung dan pinggang secara menyeluruh. D. Teknik evurasi dengan kedua tangan dapat dilakukan bila nyeri terjadi di daerah punggung dan pinggang. E. Teknik petrisasi dengan menekan punggung secara horizontal. F. Teknik tekanan menyikat dengan menggunakan ujung jari digunakan pada akhir massage daerah pinggang. Lanjutan dari langkah-langkah yang kelima yaitu cuci tangan setelah prosedur dilakukan. 6. Catat tindakan dan respon pasien terhadap tindakan. Yang kedua, teknik relaksasi. Pengertian relaksasi. Relaksasi adalah proses melepaskan ketegangan dan mengembalikan keseimbangan baik pikiran maupun tubuh. Teknik relaksasi sangat penting untuk mengelola stres karena stres dikenal untuk berkontribusi bagi perkembangan banyak penyakit. Manfaat dari relaksasi. Yang pertama, terhadap kesehatan fisik seperti sistem tubuh termasuk peredaran darah, sistem kekebalan tubuh, pencernaan, dan pernafasan. Yang kedua, terhadap kesehatan psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi, dan serangan panik. Macam-macam teknik relaksasi. 1. Relaksasi autogenik. Teknik ini memanfaatkan baik kesadaran tubuh dan citra visual untuk melepaskan ketegangan dan stres. Salah satu contoh relaksasi autogenik yang membayangkan diri Anda dalam lingkungan yang damai dan kemudian berfokus pada pengendalian pernapasan, denyut jantung atau sensasi fisik lain. 2. Relaksasi visualisasi. Teknik ini adalah teknik relaksasi lain. Dalam memanfaatkan teknik ini, Anda menciptakan citra mental untuk mendapatkan sendiri ke tempat yang damai atau situasi yang menyenangkan. 3. Berlatih visualisasi. Anda mencoba untuk menggunakan semua indera Anda jika mungkin. 3. Relaksasi otot progresif. Teknik relaksasi otot progresif merupakan suatu terapi relaksasi yang diberikan kepada klien dengan menegangkan otot-otot tertentu dan kemudian relaksasi. Relaksasi progresif adalah salah satu cara dari teknik dari relaksasi mengombinasikan latihan nafas dalam dan serangkaian seri kontrasi dan relaksasi otot tertentu. Persiapan. 1. Jelaskan tujuan, manfaat, prosedur, dan pengisian lembar persetujuan terapi pada klien. 2. Posisikan tubuh klien secara nyaman, yaitu berbaring dengan mata tertutup, menggunakan bantal di bawah kepala dan lutut atau duduk di kursi dengan kepala ditopang, hindari posisi berdiri.
3. Lepaskan aksesoris yang digunakan seperti kacamata, jam, dan sepatu. 4. Longgarkan ikatan dasi, ikat pinggang, atau hal lain yang sifatnya mengikat ketat. Indikasi terapi relaksasi otot progresif. 1. Klien lansia yang mengalami gangguan tidur. 2. Klien lansia yang sering mengalami stres. 3. Klien lansia yang mengalami kecemasan. 4. Klien lansia yang mengalami depresi. Kontraindikasi terapi relaksasi otot progresif. 1. Klien lansia yang mengalami keterbatasan gerak. 2. Klien lansia yang menjalani perawatan tirah baring atau bed rest. Teknik terapi relaksasi otot. Gerakan 1 ditujukan untuk melatih otot tangan. Gerakan 2 ditujukan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Gerakan 3 ditujukan untuk melatih otot bisep. Gerakan 4 ditujukan untuk melatih otot bahu supaya mengendur. Gerakan 5 dan 6 ditujukan untuk melepaskan otot-otot wajah seperti otot dahi, mata, rahang, dan mulut. Gerakan 7 ditujukan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot-otot rahang. Gerakan 8 ditujukan untuk mengendurkan otot-otot sekitar mulut. Gerakan 9 ditujukan untuk merelaksasikan otot leher bagian depan maupun belakang. Gerakan 10 ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan. Gerakan 11 ditujukan untuk melatih otot punggung. Gerakan 12 ditujukan untuk melemaskan otot dada. Gerakan 13 ditujukan untuk melatih otot perut. Gerakan 14-15 ditujukan untuk melatih otot-otot kaki seperti paha dan betis. Selanjutnya yaitu dokumentasi. 1. Catat waktu pelaksanaan tindakan. 2. Catat respon pasien. 3. Paraf dan nama perawat. Ketiga, pemeliharaan lingkungan nyaman. Prosedur. 1. Siapkan semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. 2. Gunakan APD seperti sepatu, sarung tangan, dan masker. 3. Ketuk pintu, ucapkan salam untuk kamar yang ada pasiennya. 4. Informasikan kepada pasien bahwa akan dilakukan pembersihan di ruangannya. 5. Angkat semua tempat sampah dan sampah yang tercecer dan bersihkan di luar kamar pasien. 6. Dusting semua peralatan furnitur dan fixture searah jarum jam. Untuk kamar isi bagian dalam lemari, jika penuh barang tidak perlu didusting. Gunakan lap basah untuk menghindari aerolisasi. 7. Sweeping dengan looping duster. 8. Masukkan tempat sampah. 9. Mopping. 10. Bersihkan kamar mandi. 11. Cek pengharum ruangan, ganti apabila sudah habis. 12. Untuk kamar isi, setelah selesai kerja, informasikan bahwa kita telah selesai mengerjakan kamar. Biasakan untuk mengucap salam. 13. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun setelah selesai melaksanakan pekerjaan.